Hai guys, kita berjumpa lagi di Sofina Vitox dan hari ini saya punya tamu yang sudah lama saya dan Pak Pongki cari-cari. Orangnya memunculkan diri di Pulau Bali. Tepuk tangan dong untuk Stanley Sagala. Stanley Michael Sagala. Bener ya? Iya. Nama kau aja ganteng kali loh Bang. Siapa yang tak kenal Stanley Sagala ya? Kalau tahu dulu ada grup vokal yang namanya Male Six. Zaman dulu banget. Ya, gitu. atau Modulus, ya, atau pernah lihat abang ini main jadi orang jahat biasanya dia ya kan, jadi orang jahatan loh yang di sama Piala Iya, jadi iya, orang iya. ya kan, jadi orang Di antagonis. sinetron, iya. Di sinetron, atau mungkin juga pernah, aku pernah nonton Bang Stanley dulu jadi TV host atau presenter musik. Nah, hari ini kita hadirkan dia. Ternyata orangnya masih warawiri, masih bermusik, masih semangat ya Stan ya? Amin, amin. Masih ya? Masih sehat ya? Masih sehat dan masih ganteng, itu yang penting. Tunggu ya, bener ini gue ngomong depan suami gue, lu nggak usah nggak enak hati, nggak usah gimana. Zaman gue dulu ya, orang tuh kalau Stanley Sagala, Stanley Sagala gitu ya. Iya, lu masa nggak merasa sih dulu kalau kayaknya Stanley Sagala tuh, udah bisa nyanyi terus ganteng terus taekwondo gitu. Taekwondo, iya. Lo sabem nggak sih dulu? Iya. Tuh, sabem lagi. Itu tuh gosipnya nyampe loh ke cewek-cewek gereja zaman dulu. Ih dia sabem gitu. Jadi kan kayaknya laki-laki bermusik yang bisa melindungi gitu loh di hayalan kita zaman dulu gitu. Gue ada satu sahabat ya, gue harus cerita nih dia tapi udah almarhum. Itu ngefans banget sama lo, so I know that if she's here today dia pasti akan teriak-teriak paling depan karena dia juga ngefans sama Stanley Sagala. Gue mau cerita, gue tahu lu udah muncul di podcast Our Brotherly Podcast yaitu Ferdi Tahir ya. Tahir. Tapi teman-teman bisa nonton juga di sana ada soal Stanley Sagala di All You Can Hear-nya Ferdi. Cuma hari ini kita akan kupas dari sisi ibu-ibu, mama-mama, eda-eda. Pengen tahu lebih lanjut kan tentang Stanley ya. Sebelum kita ke musik-musik, lu tuh sebenarnya anak keberapa sih Stan? Gua anak pertama dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Berapa cowok-cowok, cewek-cewek? Jadi cowok 2, cewek 2 kita. Lu dulu? Gue yang pertama cowok, kedua terus ada Harold tuh, Idut yang di Male Six tuh. Iya, Idut tuh nama aslinya siapa sih? Harold namanya. Harold, oke. Iya, Idut. Habis itu ada Mira tuh juga tinggal di Pulau Bali juga, dia udah berapa tahun inilah gitu. Yang terakhir di Amerika satu paling bungsu. Cewek juga. Oke, jadi lu cowok, cewek. The eldest. Jadi lu bener-bener bagaikan Claude McKnight itu ya, yang ada di Take Six. Ya nggak sih? Take Six, gini. Male Six itu kan vokal grup kan zaman dulu, akapela. Iya, akapela. Jadi Male Six itu adalah grup gue waktu gue bikin di SMA dulu. SMA lu di SMA Advent. Gue udah nonton tuh yang di Ferdi. Claude McKnight 3 yang adalah kakaknya Brian McKnight yang paling tua juga nih Pak. Dia bikin Take Six itu ketika dia kuliah. Betul. Di sebuah universitas Advent juga. Betul. Nah, jadi mirip nih kisahnya sebenarnya. Ya nggak sih? Atau lu tahu nggak dia waktu itu anak paling tua? Iya. Yang lu tahu juga? Tahu. Lu ada ngerasa kayak Claude McKnight dikit nggak pada aku mau jadi Claude McKnight? Gak kepikir sih, cuman dulu kan kenapa dulu gue ngefans banget sama Take Six gitu ya. Iya. Satu, memang mereka itu kan memang asalnya hampir sama dengan kayak latar belakang gue ya, memang bermusik itu praise ya. Tapi lagu-lagu memang pujian ya. Jadi biasanya kan gitu ya, orang-orang dari gereja itu mendalami musik tuh nggak tanggung-tanggung. Iya. Ya, jadi sampai kalau kayak di Kristen itu kan ada juga sekolah khusus untuk musik gereja gitu ya. Dan buat gue sih mereka sampai dokter musik loh gitu. Zaman gue masih SMA gitu, gue udah lihat mereka tuh udah S3 musik semua, yang sampai gue mau dengerin gitu kan musik komposisi vokalnya mereka. Gue bilang gila, ini sih ke tingkat dewa gitu ya kalau bikin komposisi vokal yang kayak gitu. Kita dipikir ya gitu, kok nyampe ya, out of the box banget kan. Dan sampai hari ini menurut gue tidak ada yang bisa nyamain.
gitu. Ya nggak sekedar domisol lah ya. Jadi ada memang nada di tengahnya. Orang biasa nyanyi kan empat suara ya. 4 suara. SATB. Kalau cowok ya, bass, terus kemudian ada bariton, first tenor, second tenor, ya, itu buat biasa akapela. Kalau mereka tuh bisa 6. Di mana tuh diselipin tuh biasanya? Gimana itu gue pikir, dengernya aja mikir gitu. Iya. Itu yang disebut ghost note nggak sih kayak gitu tuh? Ya itu udah setan semua iya kan? sih ya tuh kan. Ghost note dari ujung ke ujung. Di tengah-tengah itu setelah gue coba apa waktu itu ya, kita coba ulik-ulik gitu kan. Nah, sampai dibuat notasinya gitu. Kok nemu not ini? Nah, kayak kemarin di Verdi gue udah bilang tuh. Dari 100% hitungannya kalau dia, gue cuma bisa dia tuh take 6. Ya, take 6 bikin nih komposisi ini segini nih, perfectnya dia nih 100% menurut gue. Gue tuh nyampe tangan 30-40% gitu loh untuk bisa ngebuka notasinya dia gitu. Ngebongkar ya. Jadi karena ada notasi yang menurut gue antara bariton sama bass itu ada lagi, dan itu fals kalau dinyanyiin sendiri gitu. Iya. Jadi kita kan juga menyanyinya kalau masih anak-anak gitu kan masih dengar kiri dengar kanan kepengaruh gitu ya. Kebayang nggak itu falsnya dia tuh, dan ada tiga jalur tuh. Dari 4 suara ada 3 jalur yang fals doang kalau dinyanyiin sendiri. Ya kalau sendiri ya ini not apa gitu kan, bisa tiba-tiba ada fa misalnya di mana. Kita belajar dari situ, jadi tahu bahwa keindahan sebuah komposisi vokal itu memang harus ada falsnya gitu. Jadi ini kan filosofinya gini loh. Kesempurnaan seseorang itu tidak akan menjadi sempurna kalau tidak ada kesalahan-kesalahan yang terjadi gitu. Jadi ada jalur falsnya lah gitu. Dan itu memang makin memperindah gitu. Tapi ini fals yang oleh dunia sepakat bahwa ini oke. Karena lo nggak bisa loh dengerin, coba deh teman-teman dengerin orang fals kan kita gitu. Ini fals yang gitu ya. Kok falsnya enak ya gitu kan. Nah itu menurut gue yang itu jenius ya kalau bisa bikin notasi orang yang fals dari ujung ke ujung, tapi pas didengerin dicampurin sama yang lain tuh jadi yang lebih gila lagi menurut gue adalah cara berpikir orang yang nyanyi itu. Kalau kayak kita di keluarga Batak, kan udah biasa ya, tarik domisol biasa dong Pak. Misalnya mau nyanyi Malam Kudus, na gitu itu udah. Oke, kalau ngambil tingginya gitu. Kalau orang ini, berarti kalau ada track kereta, nggak di situ dia gitu loh. Gue sampai nggak habis pikir dulu tuh ya. Di samping gitu. Gimana cara dia nyanyiinnya untuk konstan di nada itu? Nggak keganggu gitu loh. Padahal itu kan sebenarnya kalau orang awam dengernya ganggu banget ya. Iya. Itu ganggu banget. Tapi dia tuh gak bisa nyanyiin. Di kan situ. pasti kan pada saat nyanyiin di studio itu teknik rekamannya pasti kan satu-satu kan. Iya. Nggak mungkin ada nyanyi bareng tapi pasti ada satu-satu. Iya, dia kayak nyanyi lagu beda sebenarnya. Gimana caranya dia nyanyiin lagu notasi itu? Tanpa keganggu dan itu stabil di situ terus gitu. Berarti orang-orang itu pada saat nyanyi bikin aransemen vokal mereka mikirnya udah sampai ke mixing ya, Stan? Oh iya pasti. Pasti udah sampai ke mixing dan dia hafal gitu kan. Pada saat aku juga nonton yang mereka itu nyanyi live gitu ya, dan itu nggak jauh beda. Bener-bener bahkan lebih mewah gitu loh. Lebih mewah ketika kita denger dia live langsung. Dengan bunyi-bunyi nafas masih kedengeran, itu malah lebih jadi human ya. Jadi dulu kan belum ada kayak sekarang ya, teknologi Melodyne. Kayak gitu-gitu belum ada, tapi denger mereka nyanyi live itu kayak udah begitu gitu. Bilang nih alatnya pakai apa ya gitu kan ya. Buat yang bukan dari industri musik, Melodyne itu adalah sebuah aplikasi ya itu? Jadi kayak aplikasi, program apps ya. Plug-in ya buat orang-orang IT yang adalah kalau kita nyanyi misalnya agak kurang gitu tuh sama bisa dia dinaikin gitu. Jadi kita nggak usah retake begitulah. Nah kalau live kan nggak bisa. Nah ini dia live bisa kedengarannya begitu. Dan lebar. Gue pernah lihat ada videonya dia dulu ya. Mereka nyanyi tanpa mikrofon. Tanpa mikrofon kayak nyanyi iseng aja gitu. Dan suaranya begitu. Komposisi pecahannya emang gila sih menurut gue gitu. Jadi buat gue sampai hari ini wajar lah kalau gue angkat topi sama orang-orang itu gitu kan yang memang ilmunya luar biasa lah gitu. Nah tapi lu memang dari kecil oke lah Batak semua
bisa nyanyi lah ya, antara bisa ngomong lawyer dan bisa nyanyi, antara dua itu kau pilih aja yang mana kan, biasanya gitu kalau orang Batak. Lu emang keluarga lu musisi, bokap lo main gitar kah? Nyokap lo guru kur kah? Enggak ada gitu. Nah lu kenapa? Lu di Ferdi lu bilangnya gue emang dari dulu suka nyanyi, walaupun bisa main piano, walaupun bisa main gitar, but you really love singing. Jadi, kenapa itu? Nggak tahu ya kan, kalau gue nih kan keluarga perpaduan Batak Ambon kan. Jadi nyokap Ambon gitu. Jadi keluarga Ambon itu memang juga suka pada nyanyi gitu, om-om gue gitu kan. Jadi mungkin dari kecil kayaknya nyanyi itu kayak sesuatu yang udah bagian dari hidup keluarga aja gitu. Tapi sebenarnya nggak ada yang profesional gitu. Bokap gue juga bukan penyanyi lah gitu. Tapi opung kau mungkin, opa ada nggak? Opa ada, dari pihak mama ada gitu ya. Memang penyanyi zaman dulu pada zamannya, penyanyi bintang radioan gitu lah gitu. Nah itu kan there you go, ada berarti. Ada. Jadi adiknya omaku tuh dulu dia penyanyi di zamannya Bing Slamet sama Saimun kayak gitu-gitu tuh. Penyanyi gitulah. Memang itu benar-benar profesional penyanyi lah kalau opaku yang itu ya. Terus dari pihak bokap sih kalau dengar ceritanya opung doliku itu opung dulu cowok ya, opung laki itu dulu sebelum dia bertobat menjadi jadi hamba Tuhan, dia pemain gondang gitu. Pemain gondang ya nggak, tunggu, kita nggak bisa bilang itu juga, nanti marah pula semua. Maksudnya pemain gondang pada zaman dulu itu gendang Batak lah gitu. Gendang Batak zaman dulu sebelum jadi yang kayak sekarang kita lihat ada di pesta-pesta atau apa itu, memang ada beberapa praktik yang berhubungan dengan kepercayaan orang Batak zaman dulu gitu ya. Jadi makanya aku bilang sebelum bertobat gitu kan. Sebelum bertobat pemain gendang gitu. Jadi mungkin dari situ kali ya ada darah-darahnya gitu. Kalau opaku yang dari pihak mama sih memang jelas lah dia penyanyi. Gitu. Dan setelah itu di generasi itu kan cucu kan berarti. Jadi di generasi yang mama tuh nggak ada yang jadi penyanyi. Katanya gitu, lompat satu generasi. Baru ada. Itu juga cuman gue dan di keluarga inti gue aja gitu. Yang lain juga nggak ada. Gitu. Nah tapi si Idut, adek lo? Ya Idut, jadi gue Idut, itu Mira. Beda berapa tahun? Mira kan juga ikutan? Penyanyi kan emang. Dulu kan Mira tuh kan temenan sama Lea zaman sebelum dia ke Amerika kan. Gitu. Jadi terus dia cuman karena dia ke Amerika, sekolah di sana, kan bokap nyokap pindah ke Amerika tahun 95 dulu kan. Bokap nyokap lo? Keluarga gue tuh pindah. Ya sekarang udah di sini, udah balik. Bokap kan udah nggak ada gitu. Bokap udah nggak ada, nyokap akhirnya gue tarik balik ke sini. Nah, terus Mira itu memang aktif nyanyi di Amerika. I see. Jadi kalau banyak ada artis-artis Indonesia datang ke Amerika bikin show, dia pembuka tuh. Oh biasanya. Pasti. Gitu. Di kota mana? Di California. Ih, kemarin kita ke sana belum kenal kita sama Kak Mira ini. Tapi Mira kan udah di sini. Oh, udah balik di Bali sekarang. Oh, di Bali juga. Di Sanur sih, dekat sini. Dia udah 3 tahun kali ya di sini. Oke. 3 tahun. Dulu waktu masih zaman tahun 90-an. Jadi dari 4 bersaudara 3 ini aktif nyanyi? Iya. Aktif nyanyi tuh 3 ini. Cuman yang satu lebih ke rohani ya. Kalau si Mira itu kan banyak di rohani gitu. Tapi si Harold atau Idut ini sekarang? Idut itu masih gitu. Temen sekarang ini dia jadi sama gue gitu, manajemen gitu kan. Tapi masih bermusik? Ya nggak terlalu lah. Dia lebih ke pilihan kan. Buat gue dia pilihannya gini, gue lebih enak ngurusin penyanyi deh gitu. Oh gitu, lucu juga ya. Padahal dia nulis lagu juga banyak gitu kan. Cuman mungkin ininya dia lebih ke ngurus belakang layar lah. Iya, gitu. sementara lu musicianship-nya kan. Iya. Jadi lu SMA pertama kali lu bikin lah itu Male Six, itu adalah teman-teman SMA, benar kan ya? Terus suka ikut-ikut lomba. Gue tuh lagi berusaha recall awalnya ketemu sama Stanley itu di mana ya? Gue curiga jangan-jangan di tenda Mangkal Prambors karena waktu itu gue adalah si kakak yang selalu nganter-nganter Lea. Yes. Benar, di situ kita jumpa. Tapi gue inget yang gue jumpa sama lo itu di Chicks Music. Yang bener lo. Do you remember it? Oh, gue syuting ya? Lu syuting? Sama iMusic Channel? Nggak tahu, gue lupa apa
apa pokoknya zaman itu gue lagi ngajar tuh di Chicks Music dulu. Oh iya bener Stan. Terus lo wawancara gue malah. Iya bener. Dari iya. Lo Edo Widis waktu itu yang gue wawancara, ada Rido, tapi Rido nggak diwawancara waktu itu. Baim juga ngajar situ. Iya. Chicks Music. Aduh makasih lo Pak Jimmy. Pak Jimmy kan? Pak Jimmy kan. Gue ingatnya sih gue ingat lo pertama kali ketemu itu karena lo wawancarain gue di Chicks Music. Di Chicks ya? Iya. Itu waktu itu lo udah Mel 6 itu? Udah mau lulus malah. Udah mau lulus malah? Oke. Aduh, iya dari kemarin malam sebenarnya aku diam-diam berusaha mengingat pertama kali ketemu Stanley di mana. Kok aku ingatnya kayaknya Tenda Mangkal tapi tidak ngobrol. Karena di Tenda Mangkal Prambors dulu ada acara lah untuk memperlombakan para penyanyi-penyanyi ini di Jakarta. Awalnya di Ori ya. Di Ori di sebuah diskotik zaman dulu banyak diskotik di Hilton. Abis itu pindahlah ke Pondok Indah ya. Pondok Indah. Nah ya itu aku ikutin waktu itu. Aku udah si kakak-kakak yang udah kuliah di Bandung, terus pulang, adikku aku anterin. Disitulah aku kenal Widi Mulia juga. Widi. Kalau lihat Sofina Vitok sama Widi juga ada di situ. Jadi ternyata kita pernah ngobrol di Chicks Music School itu ya. Oke. Baik lagi ke lo bikin Mel 6 itu, lalu lo juga cerita bahwa udah ikut lomba kemana-mana, and then pisah karena kuliah, and then balik lagi karena lihat si Tenda Mangkal. Lalu dari situ kalian mau bikin rekaman, bener nggak? Jadi setelah kita banyak menang di Tenda Mangkal Prambors itu, terus ditariklah sama Om almarhum Yuman Darmansyah. Dulu tuh Yuman Darmansyah tuh nama acaranya di TVRI itu Gebiar Musik. Gebiar Musik, Kang. Mainlah dia suka nih sama Mel 6, kayak dapat energi bagus gitu, energi yang luar biasa katanya dia. Jadilah kita backing vokal di bandnya dia. Di bandnya namanya Yuman Darmansyah Big Band itu. Ya, kami jadi backing vokal lah. Gitu. Walaupun nanti mungkin di awal pembuka Mel 6 nyanyi dulu, abis itu nanti ke belakang jadi backing vokal semua artis lah. Nah di situ ketemu gak lama kemudian, nah kita tuh kan berteman sama anak-anak AB3 dulu. Nah salah satunya si Lucy. Melalui Lucy kenalin sama Hari. Hari pingin produserin Mel 6. Hari Budiman adalah seorang produser. Kalau teman-teman tahu grup band Elemen, tahu juga Tangga, itu semua adalah hasil dari Mas Hari Budiman, tetangga kami. Kami adalah Cidodol Gang. Ya. Kau tapi sering main ke situ dulu, kita udah tinggal di Cidodol belum sih? Kok dia nggak pernah ketemu dia? Aku pernah ketemu Pongki di Cidodol waktu itu. Di Harbut. Iya gitu ya? Waktu kita di Harbut. Pokoknya lagi rekaman lah di Cidodol. Tapi kita ketemu Hari itu dulu masih zaman di Cempaka Putih. Studionya Bang Pae yang sekarang. Nah dulu Hari kan di kontrak di situ tuh bikin studio. Nah itu awal-awalnya sama Mel 6 tuh di situ. Nah di tengah jalan Mel 6 tuh nyanyi di acara hari mau. Masalah apa? Hari The Fretes ya? Hari The Fretes. Ketemu yang jadi home band itu Modulus. Gitu. Lu udah tau Modulus waktu itu? Gue udah tahu, gue dari zaman SMA gue udah nonton Modulus. Tapi Modulus kan belum band rekaman kan waktu itu kan? Masih band festival? Udah punya album satu. Sudah? Gitu kan, sekali udah punya album satu sama kompilasi lah gitu. Cuman waktu itu mereka vakum dari tahun 91 tuh. Vakum, ya udah main, tiba-tiba ada mungkin ada job dari hari gila apa hari mau tuh gue lupa. Hari mau ya. Nah dapet job itu ya mereka ngumpul lah main jadi home band lah. Waktu itu juga nggak full semuanya anak Modulus ya, cuman pakai nama Modulus gitu. Nah besokannya setelah acara itu gue ditelepon lah sama almarhum Iwang. Iwang tuh pemain bassnya Modulus. Ditelepon, Stan, kapan yuk kita itu bantu-bantu dong gitu kan. Kita lagi nggak ada vokalis nih gitu. Bantu-bantu kalau bahasa zaman sekarang collab gitu. Bahasa dia dulu gue masih inget banget di telepon. Kita bantu gue dong Stan, bantu Modulus nih, ayo. Ya, gue seneng lah gitu kan pada saat itu. Gue udah zaman SMA kalau ada pensi itu pasti kan gue nonton tuh. Nonton, kan pensi Modulus kan sering main di kampus, kalau acara-acara jazz gitu kan. Jadi gue tahu nih band nih, gitu kan. Gue tahu nih band gitu. Udah akhirnya gue datang ke studio. Gitu. Ya pada saat pikiranmu bantu suruh jadi apa backing vokal? Kan ada vokalisnya. Nah, dia udah bilang bahwa Modulus tuh vokalisnya lagi udah keluar gitu. Ngomongnya pas lo udah nyampe?
Atau sebelumnya bantu-bantu dong Stan? Yang pas udah nyampe, Oke. dibilang katanya, Stan kita kan vokalisnya Bimo dulu ya, Bimo tuh udah keluar, lo isi deh gitu kan. Nah waktu itu masih ada satu lagi tuh, ada Adele Lansyah. Nah Adele tuh dia banyakan nyiptain lagu, nulis lagu di Modulus. Ya udah kita kalau kita kan sama-sama suka musik ya udah nyanyi aja. Zaman dulu kan kalau mikirin musik gimana, musik begitu, ya nyanyi hajar ya kan gitu. Ngumpul main, latihan hajar, besok kita nyanyi di Friday Jazz Night misalnya gitu kan. Gitu, Asik. Besoknya mau dipanggil lagi kita nggak tahu. Gitu kan. Pokoknya fun aja gitu kan. Ntar dipanggil lagi, nyanyi lagi di sini yuk, latihan dulu di studio. Jadi itu gitu. Nah kita kan masih umur 20, nggak mikirin bahwa for the future nanti akan menjadi seperti apa, kita nggak ngerti. Yang penting kesukaan kita bermusik aja ngumpul itu. Nggak ada yang mikir ya, siapa yang ini mikir, pencipta gitu kan. lagunya, ini siapa yang ditulis sebagai pencipta, siapa yang aransemen, nggak ada Nggak yang mikir mikir ya. gitu kan, asik-asik, nggak ada tuh officially kontrak, lo gabung sama Modulus, nggak ada gitu kan. Oke. Jadi kita nyanyi sampai akhirnya tawarin rekaman, ketemu label. Terus udah rekaman keluar, nggak pernah nyangka ternyata Hits. jadi musiknya digemari lah gitu kan. Dan gue juga nggak mikirin, nggak terpikir di gue bahwa ini akan jadi sesuatu hal yang akan konflik besar sama Mel Six. Nggak pernah berpikir pada saat itu. Waktu lu aktif di sana, yang di Mel Six nggak ada yang ribut, nggak ada yang kok salah sih lo, kita gimana gitu. Jadi sama Mel Six, gue tetap jalan sebenarnya nyanyi. Iya nggak, mereka nggak lu mau di mana Stan? Waktu gitu. itu belum, tapi pada saat Mel Six mau keluar album, nah itu jadi masalah. Karena ternyata pihak label itu tidak mau gue ada di jajaran anak Mel Six ini. Pihak label yang menaungi Modulus, Mel Six. Oh Mel Six tidak mau lu. Gue ada di situ. Siapa waktu itu labelnya? Aquarius. Aquarius Musikindo nggak mau karena menurut mereka mau diapain juga Stanley udah keburu jadi ikon di Modulus. Gue mau Mel Six ini kan fresh. Sementara lu di situ first tenor. Gue lead. Oh. Nah, jadi iya ya sih, itu Stan. konflik banget Iya. gitu. Dan gue padahal udah sempat kita udah meeting nih antara anak Mel Six sama Modulus. Ya Modulus ya udah Stanley memang asalnya dari situ kan gitu. Gue bilang gue vakum dulu ya sama Modulus. Padahal Modulus lagi mau rekaman nih album berikutnya gitu. Tapi gue balik lagi ke Mel Six. Udah selesai Mel Six semua, ternyata label ngeliat muka gue. Ini kan dia vokalisnya Modulus, ngapain udah di sini? Iya. Enggak, gue nggak mau. Wah anak bingung kan. Itu kayak apa ya, anak kehilangan induk jadinya kan. Itu gue juga sampai ya mau gimana gitu kan. Harbut juga sampai datang ke rumah. Ayo gimana ya Stan gitu kan. Pelik banget itu. Pelik pasti. dan gitu. Ini udah mau tanda tangan kontrak, mau tinggal sebentar lagi keluar, mau buat video klip segala macam. Akhirnya gue berbesar hati keluar dari demi mereka bisa jalan terus. Keluar ganti penyanyi baru dan itu dalam waktu 1 bulan harus gantiin semua vokal gue. Hah? Dia belajarnya gimana tuh 1 bulan ganti semua vokal lo? Kebayang ya, jadi Mel Six-nya udah rekaman, semua yang ada Stanley dihapus, delete, orang ini harus bisa copy paste. Iya. Ada di situ supaya nggak rubah banget aransemen dan gue lagi. juga harus bantu gitu kan. Bantu pada proses Sorry, siapa recording. waktu itu nama penyanyi? Vicky namanya. Vicky. Ada penyanyi, mungkin dia banyak main di jingle iklan. Oke. Akhirnya karena kita juga udah nggak bisa mikir mau cari siapa lagi, bingung kan. Ya, ini available dan bisa. Ini bisa udah Vic, Dan mau. suara agak mirip-mirip nih katanya gitu kan. Udah akhirnya dia yang gantiin gitu ya. Ya gue juga waktu itu pada saat proses rekamannya pun mungkin gue terlalu nggak bisa harus begini gitu kan. Karena ini brainchild lo kan. Semua juga anak-anak juga setuju dengan kata-kata gue, tapi setelah gue pikir-pikir lagi, Vicky itu kan bukan gue. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun.
Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, Vicky itu kan bukan gue. Kenapa gue nggak coba bikin dia itu jadi diri lo sendiri aja? Ini setelah gitu. lo pikir-pikir kapan? Sekarang? Nggak, Atau? waktu itu setelah udah pas lagi proses rekaman. Okay. Kan dia agak depresi juga kalau harus nyamain sampai singkupnya sampai improve-nya harus sama gitu kan. Terus gue mikir-mikir lagi gitu. Kalau dia suruh jadi gue, kebayang kalau gue jadi dia gitu ya, misalnya gue harus ngikutin sesuatu yang bukan gue gitu kan. Makanya gue bilang, udah lo jadi diri sendiri aja, nggak usah harus sama persis sama gue gitu loh. Karena pada saat itu gue juga yang handle proses rekaman ya kan, sama rame-rame lah gitu. Ya udah akhirnya keluarlah Melsik satu album itu. Apa judul albumnya waktu itu? Harus mengalah kalau nggak judulnya. Aduh, kok sesuai dengan kisah hidup ya. Padahal Harus lagu mengalah. itu ada sebelum kejadian pelik ini ya. Semacam menggambarkan gitu ya, harus mengalah ya. Harus mengalah judulnya gitu. Gue penasaran gini, apa yang seorang Stanley rasakan pada saat itu, selain sibuk merasa bertanggung jawab, ini harus keluar. Ini karena kesalahan gua nih, kesalahan dalam tanda kutip gua nih, gua ada di Modulus, akhirnya mereka nggak bisa jalan karena ada muka gue. Apa yang gue rasakan gini, gue sih udah nggak mikir apa-apa lagi. Emang sempat ada sedikit nggak enak-enakan, tapi gue pikir gini, ini kalau gue nggak enak-enakan, ini Melsik nggak bisa keluar nih. Susah kita, udahlah, gue pasang muka badak aja lah. Yang penting kalian keluar gitu kan, keluar rilis. Dan kedua ada adik gue di situ gitu loh. Dan adik gue juga lead kedua gitu. Selain gue, dia juga yang nge-lead. Nah yang lainnya juga ada sih bagian-bagian solonya. Cuman gue sampai mereka promo kemana gue ikut, gue nge-crew aja deh buat lo gitu. Ngikut mereka nyanyi di mana, gue nontonin gitu. Pokoknya lo jadi orang belakang layarnya. Jadi kayak lebih ke yang. Ini karena merasa bertanggung jawab atau karena sisi anak pertama lo nih? Karena ada adik lo juga di situ. Mungkin satu itu iya, kedua anak-anak Melsik itu kan juga udah kayak keluarga sama gue gitu. Karena kita bersahabat itu dari masih sekolah, iya kan? Dan gue merasa bertanggung jawab. Ada dua orang yang dulu kuliahnya di Universitas Advent Bandung, mereka tinggal di asrama, tapi gara-gara gue, mereka bisa kabur-kaburan dari asrama gitu kan, kabur. Sampai akhirnya salah satu yang di Bandung itu keluar dari universitas itu untuk pindah kampus ke Jakarta. Demi mengejar karir musik karena mau juga. nyanyi gitu kan. Jadi gue berasa bertanggung jawab dengan harus jadilah kalian gitu kan. Itu sisi anak pertamanya Pak. Salaman dulu kita anak pertama soalnya. Itu sisi anak pertama. Pasti mikir jangan sampai nih nggak bisa nih, harus tetap jadi. Oke. Sekarang ketika lu pikirin lagi ya, ada rasa tanpa bermaksud mendiskreditkan Modulus yang udah jadi. Ada nggak rasa menyesal? Kenapa ya dulu I could have done it better gitu, supaya nggak harus terjadi kayak gini? Atau apa yang di pikiran Stanley yang sekarang sudah usia matang ini? Jadi gini, gue tidak pernah menyesali apapun gitu ya. Karena gue pikir setiap apa yang terjadi dalam perjalanan itu hanya bagian dari proses perjalanan gue gitu. Jadi kenapa gue bisa ketemu Modulus itu juga kan udah ada yang mengatur gitu ya. Jadi pada saat itu kan juga gue yang dari keluarga yang utuh, terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, keluarga gue pindah ke Amerika dan gue harus fight sendirian di Itu di tahun 95 itu ya? Di tahun 95 gitu loh. Yang gue memutuskan untuk tidak ikut ke state. Tahun 95 soalnya lu udah umur 21 ya kira-kira ya? 21 mau ke 22 lah ya kurang lebih. Jadi lu memutuskan tidak mau, you wanna stay here? Gue tidak ikut ke sana, gue mau stay di sini dulu. Lu karena dan Idut? Gue dan Idut gitu, karena bermusik kita. Oke, gitu loh. Jadi hanya berdua? Jadi kan ya berdua, memutuskan untuk itu, tidak mau ikut. Padahal bokap kan harus
strength kita kan? pindah semua gitu. Iya. Apaan pindah maksudnya tiba-tiba gitu kan? Ya udah akhirnya berempat lah mereka dengan yang cewek-cewek, nyokap bokap. Cewek-cewek kan masih kecil juga ya. Masih SMP, baru lulus SD kok yang paling kecil kan gitu kan. Kalau boleh tahu berapa tahun mereka di sana? Kalau mereka itu kan sampai mungkin kalau totally sampai nyokap bokap 25 ya. Hah? 25 tahun. Lama sekali. Lama. Kalau cuman adik-adik gue kan pulang, yang udah selesai kuliah, kelar, balik. mereka balik ke sini. Yang satu terakhir lagi, akhirnya balik juga ke sini. Tapi akhirnya dia balik lagi ke Amerika gitu kan. Gue sedikit kepengen tahu, ketika lo memutuskan di sini bareng sama Idut, lalu the rest of the family pindah ke Amerika, antara bokap mama lo ada kemarahan nggak yang terjadi? Kau nggak mau ikut kau sudah membangkang, atau biasa kan kalau keluarga Batak ada gitu-gitunya, atau enggak, lo dikasih memilih? Sebenarnya gue nggak ngerti juga pada saat itu ya, lupa inget dikasih atau akhirnya dia nyerah aja, karena gue bersikeras untuk nggak. Sebelumnya kan udah pernah ke Amerika gitu, lihat. Terus buat gue gini dulu, tahun 90 gue ke Amerika masuk SMA gitu. Gue kesini ini hanya untuk sekolah, untuk tinggal enggak gitu kan. Lo sempat sekolah di sana? Enggak. Oh. Jadi gue pada saat, enggak, tahun 90 tuh kita liburan nih ceritanya. Oh, liburan. Nih. Okay. Kan keluarga banyak di sana tuh, liburan. Terus bokap itu kasih lihat, nanti kamu kuliah di sini, begini pada saat itu. Terus gue berpikir memang udah di program di kepala gue, kalaupun gue akan injak Amerika hanya untuk sekolah. Not more than that. Bukan untuk tinggal, punya kehidupan di sana gitu. Padahal Abang Cloud McKnight dari Amerika loh Bang. Nggak ada keinginanmu untuk nggak, jadi gue hanya mau sekolah dan gue mau balik ke Indonesia gitu. Okay. Gitu aja sih sebenarnya. Apa ya, pikiran pendeknya gitu aja waktu itu, masih umur berapa ya, 16 tahun kali gue lihat Amerika tuh dulu. Terus dan ternyata kan kondisinya berbeda. Jadi keluarga gue tuh ada sedikit masalah di bisnis bokap gue, dan bokap gue harus cabut ke Amerika gitu. Mereka pindah ke sana gitu. Nah di momen itu gue lagi asik-asiknya nyanyi nih gitu kan. Gue pikir bahwa building your life ya. Gitu, gue lagi tiba-tiba gue harus gitu, gue nggak mau. Karena gue udah tahu kalau gue saat ini tahun 95 itu gue berangkat, gue nggak jadi apa-apa. Gue hanya berpikir bahwa gue tidak akan bisa mewujudkan apa yang gue cita-citakan, apa yang gue mimpikan. Emangnya anak 21 tahun waktu itu kau udah tahu apa yang Sudah kau tahu. cita-citakan? Apa? Udah tahu. Ya ini. Musik? Ya. Oke. Gue udah ngebayangin itu dari umur 8 tahun. Masa? Iya. Anak umur 8 tahun bisa membayangkan apa? Maksudnya, tunggu ya, coba ya. Gue umur 8 tahun. Gue 8 tahun udah manggung, Bo. Oh, di mana? Di ya, pokoknya di sekolah. Taman Mini Indonesia Indah, di acara-acara artis apa, penyanyi-penyanyi cilik, kayak gitu-gitu gue udah nyanyi, tapi gue tidak punya album ya. Iya, iya. Lu ini termasuk kayak macan-macan festival macam si Rio itu kemana-mana. Enggak sih, enggak menang juga. Tabanas, menang apa. Gue lebih yang gini, umur 9 tahun, 10 tahun tuh ada acara, misalnya acara Hari Anak Nasional gitu kan. Terus gue nyanyi di Taman Mini Indonesia Indah. Yang undang? Ya pokoknya ada sanggar gitu kan ya. Lewat sekolah. mamah bapak? Enggak. Nyokap bokap tuh nggak pernah ikut campur urusan Jadi, itu. Gue ya tuh umur bisa- segitu lu tuh umur udah segitu. melanglang buana sendiri. Ini siapa yang nelfon lu? Itu gue pengen tahu, zaman Kan itu kan nggak ada handphone. Jadi Oh, di sekolah, di Stanley SD ada gitu. ini. Kan gue Ayo, sekolah udah nyanyi. nyanyi tuh SD ya kan. Oh gitu. Acara Taman Mini apa gitu kan. Acara-acara anak lah gitu. Setiap ada Hari Anak Nasional lah, 17-an lah apa gitu tuh gue aktif banget dengan itu gitu. I see. Terus habis itu ya dari mulut ke mulut kan. Ada festival di Monas nih, PRJ. Si Stanley aja yang SD-nya di sana itu bisa dia nyanyi gitu kan? gitu. Oh. Pokoknya segala panggung kelurahan 17-an gue juga nyanyi gitu. Bapak mamahmu datang nonton biasanya? Enggak. Tapi tahu nggak lu nyanyi? Tahu gitu kan. Terus nanti pulang nggak nanya? Mereka tuh cuma nonton gue itu pada saat gue kecil itu, kalau gue nyanyi di gereja baru mereka nonton. Oh, Gitu. oke. Karena mau nggak mau harus nonton kan. Iya. Jadi mereka nggak terlalu tertarik musik berarti ya? Memang pure bisnis dan mama adalah ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga tapi suka menyanyi. Ya. Jadi kalau nyokap itu kan karena memang dari keluarganya, di keluarga Ambon tuh nyanyi tuh adalah beberapa penyanyi-penyanyi kafe Of lah. course, ya, ya. kayak gitu-gitu di keluarga besarnya mereka. Jadi ketika gue sudah condongnya ke situ, dia nggak ada masalah. Tapi bokap kan
bisnis. Ya, ke bisnis lah, istilahnya harus sekolah ke Amerika. Kau harus sekolah bisnis, MBA. Standarnya orang Batak banyak kayak gitu ya kan. Jadi MBA lah kau ya kan, nanti bisa kerja di bank lah. Baru mau aku bilang, biasanya suruh sekolah suruh kerja di bank. Ngapain sih orang tua zaman dulu suruh kerja di bank? Iya, jadi kan apa namanya, bokap kan dari kampung ya, dari Sumatera yang memang fight ke Jakarta. And he made it. Iya, dia harus lakukan itu dan dia kejar lah gitu. Nah dia pingin anak laki-lakinya tuh ada yang kayak dia gitu, tapi ternyata kan kenyataannya berbeda, anak laki-lakinya seniman semua gitu kan. Waktu kita masih kecil-kecil, kita nyanyi-nyanyi di gereja, mah dia seneng. Tapi pada saat pilihannya udah menuju situ, dia agak was-was gitu. Apa kan ini gitu ya? Nggak juga nih begini kan, nggak bisa begini nih gitu. Jadi dulu kan kita kan keluarga Advent banget ya. Iya. Kalau hari Jumat sore itu kan udah nggak boleh ngapa-ngapain orang Advent. Nah, sementara kita masuk Sabat ya? Sabat kan. Kalau manggung kan Jumat ke atas, Jumat ke Sabtu kan. Jadi dulu tuh lucu gitu kan, bokap gue masih di kantor lah gitu. Gue nyanyi ini misalnya kayak dulu mau nyanyi Friday Jazz Night nih gitu kan. Itu kan Friday hari Jumat malam. Jadi nyokap gue tinggal, udah kamu pergi sekarang. Jam 4 sore gue disuruh pergi, nyokap gue pergi. Si mama. Duluan gitu. Jangan sampai kubur papa pulang, nggak bisa nyanyi kamu nanti gitu kan. Kabur lah gue. Jadi maksudnya mendingan minta maaf daripada minta izin, kata mama. Iya. Pokoknya mama dia akan belain lah gitu kan. Okay. Jadi kalau papa mana si Stanley gitu kan. Nyokap tuh alasan, lagi acara ini dia nyanyi sama anak-anak vokal grup gereja apa kemana gitu. Padahal sih gue lagi manggung gitu kan. Jadi harusnya pokoknya bokap tuh harus tahu bahwa gue kegiatannya kegiatan yang berbau-bau gereja, walaupun masuk Sabat tapi oke lah gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya dia tahu nyanyi begitu, nyokap marahin tuh gitu. Jadi ya kita berangkat dari jadi bokap tuh nggak terlalu sih gitu. Bahkan akhirnya pas ke Amerika itu kan gue pada saat mereka pindah gue kan ngerasa kayak bebas ya kan. Bebas nyanyi aja terus kan. Dulu kan belum ada kayak YouTube kayak sekarang ya. Jadi kabar beritanya sampai di mana tuh nggak tahu gitu dia. Jadi cuman adik-adik gue yang cewek itu selalu mencari tahu gimana nih abang-abang gue di sana udah gimana gitu. Artinya itu obat kerinduan dia kalau didengar misalnya kan sampai kayak dulu pada saat gue udah main di sinetron, di film, FTV gitu-gitu. Ternyata nyokap gue bisa nonton tuh. Ada tiba-tiba yang ngirim CD, DVD gitu ke Amerika dijualin tuh. Mereka tuh nungguin tuh nyari ada anak gue nggak nih gitu sih. Kadang gue nggak pernah kasih kabar gue lagi nonton apa. Ya selain Gerhana kan banyak gue main di FTV itu, FTV lepas. Ada aja yang bawain CD. Iya, tentunya ada yang ngasih nih gitu kan. Pengobat rindu mama lah itu. Dikip tuh gitu. Dapat CD gue itu dikip banget tuh nggak ini gitu. Karena dulu belum ada YouTube orang kalau sekarang mah. Tapi kamu sering kirim surat nggak sama mama waktu itu? Teleponan sih. Telepon pasti. Lo inget telepon nggak? Gue langsung sebagai mama nggak terima soalnya gue anak gue kuliah di Jogja, gue tiap hari kangen. Jadi ngelihat foto itu ini gue kasih tahu ya lo dari sisi mama ya, ngelihat foto tuh seneng banget tau gak sih? Kayak kemarin anak gue ada MC acara apalah gitu, terus ada temennya upload, terus dia nge-re-upload repost story, temennya itu yang gue cari. Ada lagi nggak foto anakku di sini? Ada lagi nggak foto? Jadi the joy of seorang ibu yang jauh dari anaknya hanya lihat fotomu aja tuh happy sekali. Jadi kan dulu itu kan ya nyokap kan nggak pernah terpisah dari anak-anaknya, apalagi anak laki-lakinya gitu. Tuh tahun 95 harus ikut bokap pindah dan hilang gitu. Itu nyokap bertahun-tahun itu sebenarnya kerinduannya luar biasa lah gitu ya. Gue tahu itu gitu. Jadi ya hanya sometimes teleponnya, mereka juga sibuk kan kerja. You know lah, orang Indonesia di Amerika kerja bisa double-double kan. Bener, double triple malah bahkan ada yang triple. Jadi nggak ada waktu lah mungkin ya. Sometimes aja 2 bulan, 3 bulan baru teleponan. Dulu kan telepon masih mahal ya, kan. Gue mau telepon itu modalnya mesti gede. Nggak gitu bisa kan. Video call kayak zaman sekarang nggak bisa ya. Kan? Jadi ya memang ya se-struggle itulah kita ngejalanin hidup di keluarga itu yang gue juga nggak tahu adik-adik gue yang cewek itu bertumbuhnya bagaimana gitu ya. Jadi kita tuh nggak terlalu komunikasi gitu. Jadi gue ngerasa bahwa impact-nya itu baru sekarang setelah kita bertua nih gitu.
udah pada berkeluarga semua, memang ternyata hubungan antar keluarga itu berbeda. Kita ngerasa kayak, mungkin adik-adikku juga nggak terlalu ngerasa bahwa gue punya abang yang sedekat itu gitu kan, karena kita jauh, apalagi adik gue yang paling kecil. Beda berapa tahun tuh, Stan? 10 tahun. 10. Ya kan, jadi dia berangkat masih baru lulus SD, terus habis itu ketemu lagi sama dia, SMA. dia udah kerja gitu loh. Oh jauh, lu Jauh. kehilangan Jadi fase memang hidup dia jauh sekali. Dia nggak ngerasa bahwa ada chemistry punya abang sih sebenarnya gitu loh. Ya itu yang kehilangan itulah sebenarnya yang paling berasa banget ya di keluarga gitu. Kecuali kalau gue sama adik gue yang cowok, hidup kita kan sama-sama terus ya gitu. Berasa tuh keluarga. Kalau yang cewek-cewek dua mungkin apalagi yang paling kecil ya nggak terlalu berasa kalau dia tuh punya abang gitu. Mau mencoba untuk mendekati pun juga, apalagi kayak sekarang kan tiba-tiba dia udah nikah, udah punya keluarga, dibawa sama suami gitu ya. Ya jadi rasa apa ya, kekuatannya tuh nggak seperti orang-orang lain sih gitu. Tapi rasa sayangnya itu nggak yang, wah gue kangen sama abang gue gitu, enggak sih. Ya karena sempat terpisah Karena kan terpisah di dan usia-usia pertumbuhan. Jadi itu gue rasain waktu tahun 2001, gue sendirian ke Amerika, satu rumah gitu, bareng-bareng di satu rumah, nggak ngobrol kita, bingung mau ngobrol apa. Dia juga, gue mau sama abangku mau ngobrol apa, nggak ada bahan gitu kan. Sama yang paling kecil? Paling kecil gitu. Kalau kan. Mira masih ngobrol kan? Mira masih ngobrol gitu kan, karena waktu dia pergi itu dia udah SMA kan, artinya udah kita punya kedekatan. Nah, tapi kalau yang paling kecil dia bingung, mau ngomong apa, gue nggak ada experience apa sama dia, mau nanya apa juga bingung. Jadi ya sejauh itu sebenarnya, tapi ya apapun itu ya, gue tetap bahwa sedalam setiap doa itu gue nggak pernah ada yang satu yang nggak adikmu yang nggak kesebut, masih kesebut gitu ya. Jadi buat gue ya hubungannya memang sejauh doa sih, walaupun memang secara batin, jarak jarak itu batin. jauh, tapi gue nggak boleh, gue ngerasa bahwa yang nggak boleh itu lepas di doa. Anak gitu. pertama. Gitu sih. Adik-adik gue juga namanya ada semua, oke. Setiap kali doa, oke. Iya kan, jadi doa itu, jadi gue punya bukan teknik ya, punya komposisi dalam berdoa itu kan gini, gue selalu mendoakan, yang pertama gue doakan bersyukur tentang kehidupan gue, yang kedua gue doakan dari keluarga gue, adik-adik gue dengan keluarganya, orang tua gitu ya, terus habis itu kerabat-kerabat gitu ya, keluarga yang masih deket lah gitu. Itu gue nggak pernah gue selalu berdoa begitu polanya gitu, karena gue pikir cuman ini yang bisa tetap membuat kita itu selalu terkoneksi. Ya, tapi kan ini wisdom ini kan lo baru dapat, katakanlah baru-baru ini ya, maksudnya maybe 10 years ke belakang. Lo yang muda dulu, yang mengejar ini mau dulu urus Mel Six apa segala macam kan gue baru ngerasain bahwa gue ternyata sama adik gue sejauh ini ya gitu kan. Itu kan baru mungkin 15 tahun ke sini ya, setelah dia udah di sini, terus kita ngerasain komunikasi itu nggak terlalu gini gitu, gitu, nggak bisa yang tiap saat telepon gitu kan. Lu mana bro gitu kan. Kalau sama Idut kan masih yang tiap hari gue tuh teleponan walaupun jaraknya jauh gitu, tapi teleponan gitu, ngobrol apa itu nggak ada yang ditutupin gitu kan. Kalau sama yang perempuan itu kan gue merasa punya jarak sih gitu. Ya jadi gue ngerasa begini, tapi gue nggak mau jarak ini akhirnya menjadi satu alasan gue bener-bener tidak terkoneksi sama mereka gitu. Mereka juga nggak berani nanya perkembangan hidupmu ya, misalnya ya, katakan waktu mudaan dulu, bang udah punya pacar belum bang? Atau apa? Enggak sih. Nggak berani ya? Nggak berani, dan nggak tahu, nggak punya celahnya aja kali, ngerasa kayak nggak ada celah. Gue juga sendiri sama mereka juga nggak pernah ngomong cowok lo siapa sekarang. Iya, padahal biasanya kan abang-abang ada sisi protektifnya kan, gitu. Yang lo jangan sama dia deh kayaknya gitu kan. Itu nggak ada tuh di kita tuh, nggak ada kayak gitu. Miss gitu. Ya. Walaupun gue tahu bahwa di keluarga lain ada yang gitu, wah abang posesif sama adiknya gitu kan, adik perempuan gitu kan. Di gue nggak ada gitu. Kadang ada sih rasa kayak gitu, misalnya dia waktu pacaran sama siapa gitu,
Ada rasa pengen komen. Temen gue nggak ngerti caranya gitu. Gue karena gue pikir gue mungkin hidup dengan agak sedikit keras gitu dulunya gitu ya. Tapi pada saat gue ngeliat adik-adik gue yang cewek, gue mau ngelarang, gue nggak punya keberanian gitu. Karena gue takut nanti kalau gue mulai cara gue salah gitu kan. Jadi ya udahlah, ya diam aja gitu. Paling gue diskusin sama nyokap gue gitu kan. Berarti lo antara bokap dan nyokap paling deket sama nyokap? Nyokap. Sama nyokap gue dekat gitu. Berarti lo kurang lebih tahu perasaan si mama waktu harus terpisah, ketika dia harus, mungkin waktu itu lo nggak ngerti, tapi mungkin katakanlah sekarang lo lebih mengerti. Ternyata menjadi seorang perempuan, dalam hal ini ibumu, ada satu masa di mana dia harus memilih antara menjadi ibu yang baik dan istri yang baik. Itu sulit loh buat perempuan. You have to be the good wife di sebuah season, atau the good mother yang menurut kita di season yang sama. Kadang-kadang ada kejadian dalam hidup yang membuat kita harus terkoyak untuk itu. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena dulu kami kan lahir besar di Singapura, lalu waktu harus pindah, nyokap gue harus terpisah juga sama orang tuanya. Kan mereka dari kecil tuh, dari Sibolga tuh langsung ke Singapurnya. Dan akhirnya ketika kami pindah ke Indonesia, ibuku juga harus menjadi, aku melihatnya ya, harus menjadi istri yang baik pada saat itu. Instead of, bukan berarti dia ibu yang buruk ya, tapi karena harus berkonsentrasi kepada semua issues-nya ayahku, agak emotionally unavailable buat ya gue sih ngerasanya buat gue pada masa pertumbuhan gitu. Ya memang serba salah ya jadi si ibu itu ya. Karena ada pepatah ngomong kayak begini nih. Seorang perempuan itu ketika berkeluarga sebenarnya misalnya anaknya 3, sebenarnya dia punya anak 4. Anak tertuanya itu adalah suaminya, gitu ya. Betul. Karena laki-laki itu kan tidak pernah berubah dari sisi kekanak-kanakannya gitu, apalagi laki-laki Indonesia ya, kan gitu ya. Jadi yang gue lihat seperti itu gitu. Tapi kalau di keluarga gue beda, karena nyokap bokap gue itu bedanya tuh jauh. Bokap gue tuh sama nyokap gue beda 13 tahun umurnya. Oh, usia? Okay. Bokap gue jauh lebih tua gitu ya, nyokap gue. Bokap lebih tua. Jadi di sini kalau gue kebalik kayak gini, bokap gue kayak dari anak 4 dia kayak punya anak 5, dia perlakukan gitu ya. Jadi nyokap gue tuh, tapi sisinya begini, pada saat itu yang gue lihat ya, bokap gue itu memperlakukan mama gue itu seperti kayak bukan as a partner. Makanya gue sekarang ini kayak, kalau gue pada saat gue udah dewasa, gue berpikir gue mau cari istri itu yang sepadan, yang partnership gitu. Udah kita kayak temen, kayak partner gitu, terbuka semua. Jadi di keluarga, karena gue nggak dapetin di keluarga, gue nggak ngeliat figur itu di keluarga gue. Gitu. Kayak jemaat ya, jadinya. Jadi bokap kayak pemimpin itu, yang lain jemaat gitu. Nyokap gue nggak boleh kerja, gitu ya. Terus habis itu lo di rumah aja ngurus anak gitu kan. Terus keputusan itu bokap gue tuh bener-bener keputusin semuanya sendiri. Nggak ada tuh dia minta tanya sama nyokap gue, ini gimana? Nyokap gue tuh nggak ada suaranya gitu loh. Jadi di situ gue lihat bahwa gue nggak mau begini gitu. Kalau gue mau punya istri, gue tidak akan memperlakukan seperti bokap gue begitu ke nyokap gitu ya. Karena pada akhirnya kita kan pasti akan tua ya suatu saat, akan melemah, bisa sakit, bisa mungkin kita nggak bisa bikin apa-apa, di mana peran istri ini akan jadi superhero-nya di keluarga gitu loh. Nah bokap gue itu tidak pernah bisa terima kali kalau satu saat nanti nyokap gue ini akan jadi tulang punggung keluarga. I gitu see. Karena gue berpikirnya bahwa ya istri sama suami itu harus bekerja sama gitu, teamwork. Nah di keluarga gue tuh nggak begitu. Dan akhirnya kejadian nyokap lo jadi tulang punggung waktu bokap menua, sempat terjadi itu perubahan posisi walaupun enggak. Jadi sampai akhir tetap fight. Karena buat gue nih cara bokap gue mendidik nyokap, pada akhirnya nyokap itu nggak bisa apa-apa. Oke. Apa-apa semua diurus ya? Karena nyokap gue nggak pernah kerja. Ya. Dinikahin umur 18 tahun. I see. Iya kan? Terus dia
punya gue umur 19 tahun. Oh, gitu masih kan. muda sekali ya? Muda sekali. Ngelahirin gue tuh umur 19 tahun. Makanya umur gue sama nyokap gue tuh nggak sampai 20. Iya, iya. Berbeda. Makanya bisa jadi kayak temen ya? Kayak temen gitu kan. Terus bokap gue memperlakukan nyokap gue itu, ya lu di rumah, gue di luar itu, ya ini pokoknya gue yang dunia kerja, lu nggak boleh ikut campur tuh dunia kerja gue gitu kan. Terus tapi ketika ada masalah, lu juga nggak usah tahu, pokoknya lu ikut aja. Lu ikut apa aja, yang gue gitu. bilang. Ada masalah gue, gini, kita pindah semua, pindah gitu kan. Nyokap gue juga bingung. Kayak bapak aku. Nah itu gue lihat dari situ bahwa hasil dari itu buat kita anak-anak nggak enak, gitu. Karena tidak demokrasi. Karena menurut gue pada saat itu kejadian yang terjadi di keluarga, di pekerjaan bokap gue, harusnya tidak harus ke Amerika sih. There is another way. Ya, gitu ya. Sebenarnya ada jalan lain untuk lo coba. Kalau lo mau fight dikit aja, mungkin kita akan kembali normal lagi. Sebagai keluarga utuh. Nggak harus kabur dari Indonesia, cabut gitu. Yeah. Menurut gue ya, Yeah. gitu loh. Tapi kan keputusannya lain gitu. Yeah. Keputusannya bokap, kita semua pindah. Dia mikirin, nah, gue gimana? Gue waktu itu udah kuliah tingkat akhir di sini gitu kan. Dan anak umur segitu masih butuh bimbingan orang tua ya? Ya sangat. Dia gue ternyata gini, beda gini. Gue bertumbuh pada saat gue memang benar-benar di momen yang gue itu butuh bahwa sosok orang tua tuh ada di samping gue, itu nggak ada. Jadi gue kayak bertumbuh liar gitu loh. Semua keputusan gue ambil sendiri. Berarti di situ sempat kacau-kacaunya dong? Kacau. Umur segitu. Banyak. Ya gue harus lewatin. Gue harus lewatin itu. Keputusan yang salah. Iya, keputusan salah tuh banyak yang gue lakukan. Tapi akhirnya gue nganggap bahwa gini, apapun kegagalan itu sebenarnya jadi sebuah kunci kita untuk kita tuh bisa masuk ke step berikutnya gitu. Kalau lo nggak akan gagal, lo nggak akan tahu gitu. Nah, gue ngalamin gagal tuh banyak banget gitu. Dan gue nggak tahu bagaimana mengantisipasi perasaan gue pada saat itu ya gitu. Meregulasi emosi? Iya, meregulasinya gitu. Gue bingung tuh. Ya mungkin larinya malah jadi party-party ya kan, mabuk-mabuk apa segala macam gitu. Di satu cewek nggak kurang-kurang ya Stan. Guys, sebelum ada yang namanya Ariel Noah ya, laki-laki penyanyi gitu kan ya, ada Doni Adaben gitu, ada Abang Stanley Sagala, jangan sedih. Oke, lanjut. Jadi kalau dulu mungkin ada orang tua pada saat kita ngalamin satu masalah gitu ya, lo bisa I need your shoulder gitu. Gue dulu gini, gue harus strong. Sebenarnya gue harus nangis. Ya. Tapi gue nggak tahu caranya nangis gimana. Yang mungkin kalau waktu itu ada mama gue bisa langsung nyungsep ke nyokap gue nangis di situ. Gitu. Gimana gitu. Sebelum ya? mama gue pasti akan, dia nggak mungkin nyalahin gue, lu kamu sih begini. Gue tahu nyokap gue nggak akan begitu. Gitu. Tapi pada saat itu nggak ada. Pada saat gue butuh itu nggak ada siapa-siapa. Bayang nggak anak umur 22 tahun, 23 tahun dengan apa namanya kehidupan yang seperti itu, yang lo dulunya merasa lo tuh nggak terlalu diperhatikan orang, tiba-tiba sekarang semua orang merhatiin lo. Semua orang mau lo tampil itu lo bahagia. Ekspektasi orang di atas Stanley Sagala besar gitu ya? Lo harus nyanyi dengan senyum yang melebar, dengan energi yang bagus, sebenarnya the real-nya lo lagi masalah sebenarnya. Hancur. Lo lagi yang, aduh, itu gue bertahun-tahun tuh hidup jadi orang yang nggak jadi diri sendiri gitu. Gue harus kayak robot aja. Sampai ada satu titik gue juga sampai bingung yang gini. Gue tuh udah lama nggak berdoa ya gitu. Gue udah lama nggak ngadu sama Tuhan. Gue yang mau ngadu sama Tuhan aja gue gengsi pada saat itu. Gengsi atau lo merasa bahwa Tuhan juga melupakan lo? In a way, karena representatifnya kan orang tua nih ceritanya. Jadi ketika unavailable, kita berpikir bahwa Tuhan juga nggak dengar. Ada kejadian lagi ya sebenarnya kalau untuk bicara mengenai hubungan gue sama Tuhan, dengan agama, dengan gereja. Ada kejadian lagi yang gue kabur dari gereja. Gitu. Gereja as a community ya? As a community. Ya. Gitu. Jadi dulu kan kita keluarga Advent lah, bokap gue juga termasuk orang yang
cukup dipandang di Advent gitu. Terus gue adalah mungkin anak Advent pertama yang berani memutuskan untuk nyanyi di sekuler, di profesional. Ya, sekuler. Keluar dari liturgi Advent yang begitu kaku, begitu rigid. apa ya, menganggap bahwa kalau lu jadi penyanyi kayak begitu murtad lo, gitu kan. Jadi Advent tuh kuat, ini keras banget lah gitu. Ya. Dan gue jadi penyanyi Advent tuh udah dari kecil gitu. Orang tuh mereka bilang, wah penyanyi kebanggaan di Advent tuh Stanley gitu kan, di gereja begini segala macam. Terus tiba-tiba gue harus muncul video klip gue di TV yang rambut berwarna, anting di kanan ya kan. Terus jadi orang duniawi lah kata mereka gitu. Gue sempet tuh gue dicekal nyanyi, nggak boleh nyanyi di gereja. Oleh komunitas gereja pada saat itu yang lo kenal? Seluruh Jakarta, gue sempet begitu. Okay. Sampai gue pernah waktu itu gue nyanyi sama grup gue dulu tuh, grup gereja gue, The Seven namanya itu ya. Apa namanya? The Seven Singer itu. The Seven Singer. Gue nyanyi kuartet gitulah, kapelaan di gereja, acara khotbah selesai, gue keluar, pas gue lagi makan gitu rame-rame, ada pendeta datangin gue terus dia jewer gue, mana coba lihat antingnya di depan orang. Itu gue tuh yang gue mau nangis, gue mau pukul orang, tapi ini pendeta gitu kan. Sampai gue nggak bisa ngapa-ngapain karena tangan gue megang sendok sama pegang piring. Jadi dipermalukan ya? Gue dipermalukan di depan orang, dan itu gue nggak bisa lupa sampai hari ini. Akhirnya gue ngikutin, gue bayangin digiring di depan orang, coba lihat antingnya begini. Gitu. Gue pada situ gue nggak pakai anting kan, orang gue nyanyi di gereja. Gue taruh piring itu, gue pegang tangannya, gue lepas gitu. Gue ke mobil, gue lari ke mobil, gue tutup pintu, gue nangis di mobil. Gue keluarin semua itu. Umur berapa Stan kalau boleh tahu? Mungkin umur 23 kali. Oh itu nyokap bokap udah nggak ada gitu. Udah cabut gitu. Udah gue sendirian. Dan situ gue bilang, Tuhan sorry, gue nggak mau lagi injek kerja ini. Sorry ya kalau gue cabut dari sini. Dan bener-bener gue cabut. Bener-bener gue keluar. Gue udah antara gue malu gitu ya. Terus kemudian gue ngerasa bahwa kenapa sih? Emang salah ya pilihan gue? Gue nggak mencuri kok. Gue nggak minta duit dari lo, gue nggak minta makan dari lo gitu loh. Gue hanya untuk melangsungkan hidup, dan gue percaya Tuhan kasih ini sama gue untuk gue jalanin hidup. Dan gue nggak tahu, mungkin di kemudian 10-20 tahun kemudian Tuhan akan pakai gue untuk sesuatu yang untuk melayani Tuhan. Gue nggak tahu gitu. Tapi gue percaya bahwa ini modal yang Tuhan kasih sama gue untuk gue bisa menjalani hidup. Entah gimana cara hidup gue nanti, ini Tuhan kasih. Ini titipan. Gift buat gue bisa menyanyi, gue bisa merasakan satu hal yang rasa yang indah ketika gue menyanyi itu. Gue ini gift dari Tuhan. Kenapa pada saat gue lagi ada di sini dan gue lagi hubungan sama Tuhan, gue dipermalukan di anak umur 22-23 tahun pada saat itu. Gue cuma bilang gini, Tuhan sorry, gue malu banget, gue nangis, gue bilang Tuhan sorry, gue gak akan injak lagi nih gereja. Gue gak akan injak. Sama gue bilang, dalam hati gue bilang, Pa, Ma, sorry ya, gue keluar dari gereja. Gitu, gue keluar. Gue gak akan injak lagi. Bener-bener gue pergi gitu. Gue pergi, berapa tahun-tahun lah tuh. Gue bener-bener yang terjun bebas lah ya gitu. Gue gak pusing lah urusan ini gitu semua. Kerja aja, musik gua aja, kerja, cita-cita kejar. Gue jalanin hidup dengan cara gue sendiri, I don't care, gue bergaul, kemana segala macam. Gue keluarin video klip segala macem, terus gimana orang dengan gosip di infotainment apa segala macem. Wah, anak si Sagala itu udah begini, dia udah murtad ya, nyampe ke Amerika lah. Udah jadi anak hilang dia. Nah ya kan, nah, di Amerika nyokap bokap gue hanya mendengar kabar dari satu arah. Sementara mereka juga pingin dengar konfirmasi dari gue pun susah gitu kan. Jadi ya udah, begitulah keadaan orang tua gue yang selalu bertanya-tanya gitu kan. Gimana kok orang datang dari Indonesia sampai sana? Oh, si ini orang tua si Stanley Sagala itu ya, yang penyanyi itu ya. Udah murtad dia bukan? Wah, bokap gue bayangin di gereja, bokap gue udah pakai jas rapi mau khotbah, ada orang yang nunjuk nggak tahu siapa. Udah murtad anakmu, rusak anakmu di sana tuh ya. Pada saat itu gue kasihan sama bokap gue gitu. Bokap gue harus nerima every Sabat itu dia harus ketemu dengan yang begitu. Belum tudingan-tudingan dari keluarga besar. Pada saat itu gue, I don't care man, gitu. Gue
Gue cuma sempat ngomong sama bokap, sorry pak, gue nggak akan injek gereja lagi. Ada orang yang ngomong misalnya gini, kita keluar dari gereja, apa kayak ngomongnya gitu. Stan, sorry aku mau nanya sama kamu. Aku dengar bapakmu ke Amerika tuh kabur gara-gara korupsi ya? Siapa yang nanya nih? Ada loh orang gitu di gereja. Gitu. Komunitas gereja juga? Jadi maksud gue gini, gue pada saat itu gini, apa sih? Gitu kan? Bokap gue mau korupsi dari mana? Orang dia punya perusahaan sendiri, bisa dia korupsi, ya kan gitu. Enggak kan ya, bener nggak? Kayak butuh konfirmasi bahwa dari gue bilang, gue nggak tahu. Untuk anak seumur gue yang gue nggak ngerti, bokap gue nggak pernah terbuka sama gue urusan bisnisnya, tiba-tiba gue harus menerima omongan orang seperti itu gitu. Bahwa udah hancur tuh keluarga itu. Senang sekali orang harus membicarakan bahwa keluarga Sagala itu udah hancur, dia udah berkeping-keping lah hancur gitu. Dari situ gue berpikir, lihat satu-satu. Dengan apa yang Tuhan kasih sama gue akan bisa jadi sesuatu yang gue ngangkat derajat keluarga gue lagi. Yang kata orang udah hancur. Tapi gue juga waktu itu nggak tahu caranya. Gue pikir, ya gue jadi diri gue sendiri aja. Gue pikir nggak ada di keluarga Sagala itu yang terjun di profesi seperti gue. Entertainment nggak ada. Tapi gue jalan terus. Jadi gue berjalan itu dengan omongan kiri kanan. Tapi dengan amarah, anak umur segitu dong. Amarah, gue dengan amarah. Sampai gue berpikir bahwa gini, capek gue dengan ini semua gitu. Capek dengan yang, ternyata gue selama ini, gue memakai kekuatan gue sendiri untuk melawan itu semua. Padahal nggak ada yang perlu dilawan. Ya, sampai akhirnya gue menemukan satu konsep berpikir mengenai lebih spiritualisme gitu ya. Gue harus memaafkan. Disitulah gue selalu berdoa dengan Tuhan, berikan aku kemampuan untuk mengampuni. Itu yang selalu gue, karena gue marah sebenarnya dalam hidup gue. Dan Tuhan berikan aku kemampuan untuk bisa mengampuni apapun gue mau mengampuni. Dan ternyata lawan yang harus lo ampuni adalah diri lo sendiri. Itu yang gue akhirnya berapa tahun ini gue mencoba untuk menjalani hidup seperti itu. Gue berdamai dengan semuanya gitu. Gue berdamai dan itu justru very beautiful gitu. Hidup tuh rasanya kayak yang indah, lu nggak ada kemarahan lagi gitu. Lu ngerasa bahwa semua hal yang terjadi dalam hidup kita di masa lalu itu yang memalukan, yang bahkan ada satu kejadian-kejadian yang gue pikir gini, untuk ngebayanginnya aja gue udah nggak sampai hati gitu kan, gue lupain gitu kan. Tapi itu kan terekam di memori kita, nggak bisa hilang. Dan sewaktu-waktu lo akan teringat lagi gitu. Dan sakit itu berasa lagi, malu itu berasa lagi. Gue bilang gue nggak bisa begini terus gitu. Gimana caranya kan? Sampai akhirnya gue bisa, ya konsep itulah, konsep mengampuni itu. Gue bilang gue ampunin semua. Rasa marah gue sama orang tua, bokap gue maafkan semuanya. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Konsep mengampuni itu, gue ampunin semua. Rasa marah gue sama orang tua, bokap gue maafkan semuanya. Itu waktu akhirnya gue bermaafan ketika bokap gue sakit. Terus udah parah lah waktu itu.
Dan kita nggak punya banyak waktu kan, selama berapa puluh tahun kita kan terpisah hidupnya. Jadi bokap gue tarik dari Amerika karena udah sakit kanker stadium 4. Terus abis itu gue cuma punya waktu 1,5 bulan di Indonesia untuk ngurusin dia. Dan itu gue pergunakan, gue everyday gue tinggalin semua pekerjaan gue bareng sama dia. Gue sampai bilang, Pak, kita baikan nih, Pak. Saya minta maaf sama Bapak. Kalau selama ini saya nggak bisa jadi anak yang Papa banggain, saya nggak bisa jadi anak yang seperti Papa harapkan. Aku minta maaf. Tapi di momen ini saya bilang, saya minta Papa doain saya. Saya minta Papa berikan hak kesulungan itu sama saya. Itu yang gue bilang sama bokap gue. Jadi bokap gue bilang, ya, Papa juga minta maaf, katanya gitu. Jadi di dalam kesakitannya dia berdoa bareng, dengan suara yang udah kecil gitu lah ya. Di situ kita berdamai gitu. Jadi gue pikir satu selesai gitu kan. Bokap gue udah maafin gue gitu loh. Ya udah kita maafin. Sampai di saat-saat terakhir itu bokap gue kayaknya memutuskan gini, kapan kamu izinkan saya pergi? Ngomong? Ya dari ininya dia kan selalu bilang, saya kayak misalnya ada dokter lewat ini, panggil tuh dokter, kenapa? Suntik mati aja, saya sakit sekali katanya gitu kan. Oke. Suntik mati, gue bingung gitu kan. Mungkin di Amerika hal-hal kayak gitu boleh ya, di sini kan kita nggak ngerti gitu nih. Sampai gue bilang, Pak, kalau untuk Papa mau minta saya tolong apa aja saya lakukan, Pak. Tapi kalau untuk satu itu bukan teritorial saya, Pak, gue bilang gitu kan. Gak apa-apa, bilang aja sama tuh dokter, suntik mati aja saya. Udah gak ada gunanya nih katanya. Gue nggak lakuin. Bokap gue udah sakit terus kan. Lama-lama gue lihat gini kan, ini gue yang salah kali ya, gue biarin dia begini. Tapi gimana caranya nggak ngerti gitu. Sampai di satu hari, satu malam tuh si dokter tuh datang pagi-pagi lah. Dia lihat, wah ini si Opung ini udah berat nih. Berat. Jadi gimana keputusan keluarga? Kira-kira siapa yang bisa memutuskan keluarga bisa diambil atau tidak, atau mesti digimanain gitu kan? Ada saya, Pak, saya anak yang paling tua. Semua menyerahkan ke saya. Ya kalau mau diterusin sih bisa, cuman pakai mesin semua nih gitu kan. Bokap gue udah sakitan terus gitu. Gue ngeliatin mata bokap gue, bokap gue cuma gini, udahlah nak, izinkan Papa pergi. Gitu. Itu tiba-tiba muncul di hati gue gitu. Ya udah lepas aja semua. Mesinnya gitu kan. Mesin lepas aja semua. Udah lepas, baru gue ngomong, udah capek, Pak, gitu. Kalau udah capek ya udah. Kalau Papa mau pergi saya udah ikhlas. Sekarang Papa nggak usah pikirin lagi, biar urusan yang ada sekarang di dunia biar semua saya yang handle. Keluarga ini biar saya yang handle gitu. Tapi kita berdoa dulu ya, Pak, gitu. Udah gue berdoa. Jadi bokap itu mengembuskan nafas terakhirnya. Kau yang pimpin doa? Ya, gitu. Jadi aku pegang tangan dia, aku bilang, Tuhan, aku bawa papaku, gitu kan? Aku bawa Papa ke hadapanmu. Berikan dia tempat yang layak dan kembalikan dia lagi seperti dia waktu datang ke sini, kesucian itu. Gitu. Bilang, Pak, lihat tangan Tuhan tuh udah melambaikan tangannya ke Papa. Papa ambil tangan itu dan Papa nggak usah balik lagi. Dek, langsung berhenti jantungnya. Gitu, jadi udah ikhlas gue gitu. Di situ gue berpikir bahwa gue belajar lagi gitu sesuatu gitu, bahwa kematian itu adalah sebuah keuntungan buat dia gitu. Dan gue pikir gini, kalau gue satu saat memang sewaktu gue tiba, gue mau di fase yang dimana gue sudah kayak dia gitu, yang yes, gue pergi ya sekarang gitu. Jadi ya itu pelajaran baru yang dulu kan gue takut mati gitu kan ya. Ya. Tapi pada saat gue ngeliat bokap gitu, gue cuma ngeliat gini, wow, indah banget ya. Selesai semua urusan duniawi ya. Selesai gitu ya, pegangan itu keremasannya tuh kuat banget di tangan gue gitu. Dia cuma, Son, I'm going now, gitu kan. Nah, gue tuh buka mata, amin. Dia matanya masih kebuka, ngatin gue senyum aja gitu kan. Baru gue tutup.
apa ya, jalan sama jalan. Gue telepon keluarga gue bilang papa udah nggak ada, datang semua. Dan udah ya itulah buat gue gini, ini satu pelajaran yang luar biasa bahwa apapun masalahnya semua akan selesai kalau lo berdamai sih gitu. Makanya gue dalam kehidupan Tuhan masih kasih sisa hidup gue masih bisa sehat. Gue cuma mikir gue harus selesaikan semua, yaitu mengampuni itu. Karena untuk bisa kita mencapai titik damai total itu, ya kita harus mengampuni dulu nih semua nih hal-hal yang sifatnya dulu jadi kepahitan buat kita gitu ya. Itu kita maafkan, itu clearin. Terutama ketika kita tahu bahwa kita bisa mengampuni karena kita sudah terlebih dahulu diampuni. Kalau gue mendapatkan kesadaran itu, karena kalau enggak, gue juga dulu pasti nggak bisa ngampunin bokap gue sih. Ya jadi kayak misalkan gini, gue marah sama bokap gue, waktu gue marah sama bokap gue dulu, kenapa lu tinggalin gue, kenapa lu bikin gue begini gitu ya. Tapi ketika gue ketemu sama dia gitu, pada saat di momen itu, ada satu kebesaran hati yang Tuhan kasih ke gue. Pasti bukan kekuatan lo kan tuh. Itu bapak lo sujud sama dia, lo minta maaf sama dia. Menjadi anak sulung itu punya tanggung jawab yang besar. Bukan hanya sekedar buat adik-adik, tapi mungkin buat banyak orang yang apa namanya, yang mungkin Tuhan takdirkan untuk menjadi bagian dari hidup kita gitu. Ketika lo mau hidup untuk kebaikan banyak orang, nah gue ngerasa gini, menyanyi itu kan tujuannya kita membahagiakan orang. Tapi jangan pernah kita berpikir bahwa kita bisa memberikan kebahagiaan sama orang kalau kita belum bisa bagian diri kita sendiri. Artinya kita belum berdamai, terus lo mau kasih damai sama orang, kan nggak mungkin. Jadi lo selesaikan dulu dengan diri kita. How can you give love kalau lo nggak terima dari yang atas gitu ya? Kan yang ngisi dari yang atas. Nah sekarang gimana kita bisa menerima cinta itu, love itu, kalau mengeraskan hati. Kita belum memaafkan semua, kita belum berdamai. Itu keras hati. Logik gak sih? Logik ya, gitu. Make sense ya kalau itu. Make sense dong, make sense. Nah itu yang kenapa akhirnya gue pikir gini, gue mau hidup gue penuh cinta gitu. Kenapa? Karena gue pingin membagikan cinta itu ke banyak orang. Ketika gue ada di depan orang lain, gue berharap bahwa semua orang itu bisa merasakan hal yang sama seperti gue rasain. Bahwa peacefully itu luar biasa gitu. That's why gue sering ke Bali sekarang gitu ya. Di Bali ini gue banyak berkoneksi sama alam gitu ya. Banyak mengajarkan lah gitu. Banyak gimana kita berkomunikasi sama Tuhan itu dengan cara yang berbeda, personal ya, berkomunikasi sama Tuhan dengan cara yang berbeda. Jadi Tuhan memberikan sebuah rasa yang indah. Itu kan lewat rasa, kita berkomunikasi lewat rasa. Jadi gue merasakan hal yang ketika lo bersyukur, gue ngerasain bahwa nggak ada yang lebih indah dari itu gitu. Lo bersyukur dengan kehidupan yang Tuhan kasih, nafas kehidupan ya. Terus kemudian lo bersyukur dengan lo masih kasih sehat, lo bersyukur masih bisa ngeliat semua orang tuh bahagia di depan lo gitu. Gue hanya sekarang itu doang sih. Gue kemanapun gue berpikir bahwa thanks God. Kayak tadi gue nyampe tempat ini, belum pernah gue injak sini. Walaupun gue udah berapa bulan di Bali, belum pernah nih injak daerah sini gitu. Tadi nyari-nyari jalan gitu, pas nyampe di sini kan pas ini dia nih, Pepita and Son, gitu kan. Thank you God udah nuntun gue sampai hari ini gitu. Sampai tempat ini gitu. Jadi kayak gitu-gitu tuh udah jadi bagian dari yang terima kasih aja gitu loh. Karena gue ngeliat bahwa gini, gue merasakan bahwa value dari kata-kata thanks itu enak banget gitu rasanya. Thank you, makasih ya. Gitu. Itu enak, ngomong makasih itu enak gitu. Nah itu yang sekarang yang nggak tahu perubahan yang gue rasain adalah mengucapkan terima kasih itu bobotnya enak gitu menurut gue. Karena lo bersyukur. Mensyukuri itu kan gini loh. Banyak orang yang punya duit triliunan, miliaran, dia nggak bahagia. Kenapa? Karena dia nggak mensyukuri itu, dia ribet aja dengan urusan duitnya gitu. Gue mikir jadi ukurannya bukan itu sih sebenarnya gitu.
ukurannya kebahagiaan itu ketika kita bisa bersyukur. Ya, bisa bersyukur dan bisa punya hubungan yang personal dengan pencipta kita, benar nggak? Iya. Di situ soalnya pegangannya. Di situ. Luar biasa nih kisahnya Stanley Sagala ini kalau diterusin bisa berepisode-episode. Gue makasih banget ya lo mau share soal yang bokap, yang nyokap, karena ini hal yang apa ya? Tadi gue tergelitik aja buat bertanya karena usia lo di segitu tuh menurut gue anak ini masih butuh orang tua gitu. Jadi waktu itu gimana hidupnya? Sementara kan yang kita tahu dulu kan kayaknya lo emang party boy gitu ya. Wah pokoknya gini deh, Stanley itu gini. Dan sukses sebagai penyanyi, musisi. Terus kayaknya dia main sinetron juga bisa, segala FTV juga bisa. Bener-bener Stanley Sagala bisa sih ya pokoknya. Tapi sekarang kita melihat bahwa ternyata dia menemukan sisi lain dari hidup di mana hal itu mungkin tidak pernah dia rasakan sebelumnya ketika masa mudanya. Dan Tuhan sudah menjawab dengan luar biasa. Jadi sekarang kita hidup dengan ini ya Pak ya, hati yang gembira adalah obat ini ya. Karena kita bisa bersyukur Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai kita. Sebelum kita mengakhiri, aku mau ngasih bukuku. Aku nulis buku nih ceritanya. Ini judulnya Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Tapi sebelumnya, sebelum kita kasih buku, sedikit aja dulu. Katanya si Modulus mau comeback. Coba ceritakan dulu. Jadi kayak mana itu? Sebenarnya kan rencana Modulus mau comeback tuh udah dari 2011 ya. Gitu loh. Gue coba lama loh ya 2011. Iya, sama Iwang tapi nggak jadi. Oh nggak gitu jadi, ya. Terus di 2017 coba lagi bertiga tapi nggak jadi. Sampai akhirnya kemarin di 2024 Om Daniel Sigarlaki gitaris kita kontak nih, Sen reunian yuk gitu kan. Ya udah reunian, bikin grup WA semua anak Modulus tapi ternyata hanya bertiga yang Stanley, Daniel dan Audi pemain drum. Udah kita jalannya dulu deh. Nanti Adele enggak gitu pada saat ini belum karena mungkin sibuk dengan pekerjaannya. Edwin juga sama sibuk dengan project-projectnya dia. Tapi tetap kita berjalan bertiga ini kita bikin. Ya puji Tuhan semua udah selesai. Apanya rekamannya? Rekamannya udah selesai. Lagu-lagu baru? Justru lagu-lagu yang lama yang sebelum Kamu Cuma Kamu yang pernah hits itu dulu. Dikeluarkan lagi? Buat coba bikin aransemen ulang lagi dengan gaya yang sekarang lah gitu ya. Jadi itu nanti ada udah beberapa lagu lagi udah siapin sih nanti mau yang mana kita recycle sama lagu-lagu baru. Ada baru juga. Pipimu merah merona jingga masuk juga? Kayaknya masuk. Pipimu merah. Aduh ya ampun dulu kalau ingat Stanley nyanyi lagu itu masuk nggak si bunga? Bunga ada. Ada. Jadi kita featuring sama apa musisi-musisi yang lagi hit sekarang lah gitu. Iya. Itu gimana ya refnya? Bunga mengapa? Oh, mengapa cintaku bungaku hilang gitu. Dan tanpa tahu sebabnya. Oh kasihku. Wah, itu suaranya Stanley. Iya, gini dia. Dengan apa namanya? Kemeja lengan panjang yang bell bottom tapi di lengan. Luar biasa sekali. Boleh minta bukunya Pak Brot? Ini semua tamu pasti mendapatkan ini. Luar biasa. Nggak usah gitu deh. Ada bahan bacaan lagi nih kita buat semoga kalau memang kalau lagi suka baca ya. Hati yang gembira adalah obat buat si paling overthinking. Anak pertama sering overthinking nggak? Sometimes. Iya. Ya, aku kelebihan. Supaya kita tukeran. Tadi kan Stanley sempat cerita sedikit soal hubungannya dengan ayahnya dan pengampunan yang terjadi. Aku selain ada di beberapa podcast, termasuk podcastnya Ferdi ya, aku sempat cerita juga ada di sini. Aku tulis. Jadi kalau misalnya suka baca ya monggo dibaca. Keren ini. Thank you ya. Terima kasih banyak. Thank you buat waktunya. Terima kasih juga udah mampir. Sukses untuk reuni Modulus dan cepatlah itu biar kami dengarkan dulu lagu-lagunya ya. Salam untuk adik-adik semuanya. Aku belum kenal Idut, belum kenal Mira walaupun temennya Lea dan yang paling kecil namanya siapa? Maurin ya. Salam juga untuk adik Maurin. Kalau Mama masih ada kan ya? Masih. Mama kalau menonton ini saya hanya mau bilang Mama ini adalah orang yang luar biasa sekali.
Karena sebagai sesama perempuan kita semua tahu bahwa menjadi ibu dan yang baik dan istri yang baik adalah dua hal berbeda yang setiap hari kita harus belajar menyeimbangkan. And I think Mama did a very good job. Luar biasa anak pertamanya. I love you, Mom. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan-kesempatan lain seperti yang sudah kita simak dari kisahnya Stanley Sagala hari ini. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. Bye. Aduh, Stanley.